Shalom untuk kita semua. Puji Tuhan, saat ini kita boleh kembali berkumpul bersama untuk memulaikan pembelajaran di saat ini. Dan seperti biasa, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan dalam pembelajaran kita di saat ini. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih-Mu yang senantiasa membingkai indah dalam perjalanan kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan akan memulai pembelajaran materi dan selaku orang yang percaya kepadamu kami memohon pertolongan daripada Tuhan dalam pembelajaran kami dari awal hingga berakhirnya agar boleh berlangsung dengan segala baik. Berkati kami Tuhan, ini kami anak-anak yang berserah dalam nama Yesus Kristus yang adalah penyelamat kami dan Guru Agung kami berdoa. Amin. Ya, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana saatnya? Ibu lihat semuanya hadir ya saat ini, jadi tidak ada yang absen. Ibu akan memberikan kode bahwa semua sudah masuk saat ini. Dan untuk itu mari kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Di materi yang selanjutnya kita sudah mempelajari kita sudah mempelajari tentang hidup yang beriman. Kita sudah belajar tentang hidup yang beriman. Apa itu iman? Ibu akan review ulang pembelajaran pada saat minggu lalu. Beriman, apa yang dimaksudkan dengan iman? Ya, iman adalah berpegang teguh pada keyakinan pada Tuhan yang kita percaya dan kita andalkan. Bagus ingatan kalian. Berarti kalian sudah memahami materi yang lalu dan saatnya kita masuk di materi yang selanjutnya yaitu hidup berpengharapan. Dengan tujuan pembelajaran di saat ini yang akan kalian capai adalah yang pertama, memahami makna hidup berpengharapan. Setelah kalian belajar materi ini, kalian juga akan diharapkan bisa menjelaskan pentingnya memiliki pengharapan. Dan seterusnya, tujuan pembelajaran dari materi hidup berpengharapan ini yang terakhir adalah kalian selaku peserta didik dapat menceritakan pengalaman tentang pengharapan yang dimiliki di tengah keraguan dan keputusasaan. Jadi itu tujuan pembelajaran kita di saat ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada gambar, ya kan? Apakah kamu tahu gambar apa ini? Ya, ini gambar apa? Ini adalah, iya betul sekali, ini adalah gambar dari jangkar. Ya, sekali lagi ini adalah gambar dari jangkar atau disebut juga sauh. Jangkar biasanya dipakai di mana? Ya, di kapal. Ya, di kapal-kapal. Ya, di perahu juga ada kapal, ada jangkar. Nah, apa gunanya jangkar ini anak-anak? For apa ini? Untuk apa ini jangkar? Benar sekali, jangkar kapal gunanya adalah untuk memperkokoh pertahanan ya. Jadi ketika kapal atau perahu itu ada di pinggir pantai ya, ketika dilepaskan jangkar maka dia gunanya adalah agar kapal itu atau perahu itu tidak terombang-ambing oleh ombak ya, tidak terombang-ambing karena ada jangkar yang akan bikin
kapal atau perahu itu bertahan. Nah, sekarang kita masuk di materi ya. Jadi tadi kalian sudah melihat bagaimana itu jangkar sebagai pengantar buat kita untuk masuk dalam materi. Sebab materi ini tentang pengharapan sebagai sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah, sejak Salomo wafat, anak-anak sekalian, kerajaan Israel terpecah dua. Tidak ada lagi raja yang dapat membawa bangsa itu mencapai masa kejayaan seperti pada zaman Daud dan Salomo. Mereka bahkan menjadi tawanan dan dibuang ke Babel. Selama itu umat Israel menanti-nantikan Allah untuk memulihkan mereka kembali menjadi bangsa yang merdeka dan makmur. Akan tetapi harapan mereka tidak juga terwujud. Selepas dari masa pembuangan di Babel, mereka malah mengalami penjajahan dari bangsa Mesir, Syria, serta Roma. Tidak kurang dari 500 tahun mereka hidup dalam penjajahan bangsa lain. Kehidupan mereka sangat sulit, perekonomian kacau, dan kondisi keamanan juga sangat buruk. Dalam keadaan demikian, umat Israel terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang sudah kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk memberontak, menjadi penjahat. Dan kelompok yang kedua adalah mereka yang masih percaya pada janji Allah dan tetap berpengharapan akan datangnya Sang Mesias. Dalam kelompok kedua ini, ada seorang yang bernama Simeon. Lukas menyebut Simeon sebagai seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Ia dengan setia terus beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah, dan melayani Tuhan di bait Allah. Simeon percaya saatnya akan tiba bagi Allah untuk memenuhi janjinya. Kepercayaan yang terus dipegang dan dipeliharanya sampai masa tuanya. Tentu tidak mudah bagi Simeon untuk terus mempertahankan keyakinannya itu, apalagi di tengah ketidakjelasan nasib bangsanya. Juga keadaan fisiknya yang semakin menurun karena sudah tua. Akan tetapi Simeon tetap berpengharapan. Ia tetap teguh meyakini bahwa ia akan melihat Sang Mesias yang ditunggu-tunggu. Semakin menurun usianya, akan tetapi Simeon tetap berpengharapan. Pengharapan Simeon tidak sia-sia. Suatu hari, Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk datang ke bait suci. Di sana ia bertemu dengan Maria dan Yusuf yang sedang membawa bayi Yesus. Begitu melihat bayi Yesus, Simeon segera menggendongnya dan memuji Allah. Bisa kita baca dalam Lukas 2 ayat 9 sampai 32. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Ya, ini adalah Simeon yang sedang memeluk bayi Yesus yang dibawa ke bait Allah karena sesuai dengan tradisi dari orang Yahudi. Setelah disunat. Setelah lahir. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, dari Simeon kita belajar bahwa penting sekali untuk hidup berpengharapan, tidak berputus asa, bahkan sebaliknya, berpegang teguh pada janji Allah. Pengharapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Seorang yang memiliki pengharapan akan selalu tabah dan sabar, sebab pengharapan akan memberi kita alasan untuk terus bergerak maju, dan bukan diam terpaku sambil meratapi keadaan. Pengharapan seumpama motor yang menggerakkan roda hidup kita, melewati jalanan terjal dan berliku. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani menggambarkan pengharapan sebagai sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kita bisa lihat ya, di gambar ini adalah jangkar dan di sini juga ada kapal yang sedang dihantam gelombang ya, tapi ketika kapal itu memiliki jangkar atau sauh, dia tidak akan terombang-ambing atau dia tidak akan tenggelam karena ada sauh atau jangkar. Ibrani 6 ayat 19 berkata,
Pengharapan itu adalah sawi yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apakah ada di antara kalian yang sedang menghadapi persoalan? Ya. Bila sekarang ini hidupmu sedang mengalami bermacam masalah dan kesulitan, entah itu di rumah atau di sekolah, janganlah berputus asa, anak-anak. Tetaplah berpegang teguh pada pengharapan bahwa semua masalah dan kesulitan itu pada saatnya akan berlalu. Kehidupan yang lebih baik di masa depan akan kamu alami. Dengan demikian, kamu akan terus didorong untuk tetap berusaha dan berdoa, seperti yang dialami oleh Paulus. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Dalam segala keadaan sulit yang kita hadapi, jangan pernah berputus asa. Berpeganglah teguh pada pengharapan bahwa akan ada saatnya segala kesulitan akan berlalu. Kuncinya adalah bertekun dalam berdoa dan jangan berhenti berusaha. Lakukan yang terbaik dari apa yang dapat kita lakukan. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Itu akan membuahkan hasil yang baik. Tidak saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita dan Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin, anak-anakku. Amin. Ya. Saatnya kita masuk dalam kesimpulan dalam materi kita di saat ini. Pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi, baik itu cepat ataupun lambat. Pengharapan itulah yang memungkinkan kita untuk selalu tabah berusaha dan bertekun dalam doa. Hidup tanpa pengharapan sangat rapuh. Kita akan mudah berputus asa dan meratapi diri. Akibatnya, kita tidak akan pernah keluar dari keadaan sulit yang kita alami. Ketekunan dalam pengharapan akan selalu membuahkan hasil yang baik. Seperti cerita Simeon yang telah kita simak bersama tadi. Tidak saja bagi kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang lain di sekitar kita. Sumber pengharapan kita adalah siapa? Ya, sumber pengharapan kita hanyalah Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat diri kita. Dan Dia tidak akan pernah mengecewakan kita, anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Ya anak-anakku, pembelajaran kita saat ini telah selesai dan mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur karena kami boleh belajar bersama tentang makna hidup berpengharapan. Kiranya apa yang sudah kami pelajari secara bersama ini boleh benar-benar kami pahami, kami mengerti, dan menjadi inspirasi bagi kami untuk menghadapi masa-masa kehidupan kami, baik itu suka maupun duka, baik itu tangisan maupun tawa, baik itu pergumulan dan persoalan kehidupan yang senantiasa kami hadapi. Kami tidak akan pernah ragu akan janji setia Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang bersyukur dan berserah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Guru Agung. Amin.